Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di HS Audio Design. Jadi, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya. Jadi, di mana di sini saya punya 3 potensio yang berbeda-beda tipenya. Jadi, di sini saya punya ini A10K, terus ada B10K, dan juga ada C10K. Jadi 3 potensio ini sama-sama mempunyai nilai 10K ya, sama ya dulu ya. Dan dia itu peruntukannya pasti berbeda-beda, nggak bisa kita sama ratakan. Jadi di sini saya punya contoh PCB yang saya buat. Ini klon BU ya, skema 100% sama. Jadi ini adalah mixer yang dimana setiap potensionya itu harus dipasang sesuai dengan tipenya. Jadi kayak di gain itu wajib pakai tipe C ya. Terus untuk tone kayak high, mid, low itu saya wajibkan pakai yang tipe B. Dan kalau untuk monitor, efek, panpot ya ini beda. Kalau monitor, efek, volume itu kan fungsinya untuk level ya. Kalau level itu sama dengan volume. Sebisa mungkin atau bagusnya itu pakai yang tipe A. Tapi kalau panpot, balan itu pakainya tipe B. Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Kenapa sih kok tone control itu harus tipe B? Kalau balan harus tipe B. Kalau C itu harus tipe, maksudnya kalau gain itu harus tipe C ya. Kalau volume itu harus tipe A ya. Jadi prinsipnya itu gini. Kalau potensionya itu tipe B, misalkan posisinya ada di tengah. Jadi antara kaki nomor 1 dengan kaki nomor 2 itu akan nilainya itu akan hampir sama dengan kaki nomor 2 dan kaki nomor 3 ya. Jadi di posisi dia di titik tengah itu dia itu akan sama antara 1 2 dan 2 3. Ya, langsung kita praktekkan saja biar nggak terlalu banyak berbicara. Di sini akan kita tes menggunakan multimeter ya. Ya, ini juga untuk cara membedakannya. Jadi yang pertama kita coba dari tipe yang paling umum ya. Kita pakai tipe yang B dulu ya, yang paling umum. Di sini sebisa mungkin posisi kutub atau knopnya ini harus kalian pasang di tengah ya. Lalu kita coba ukur ya pin 1 dengan pin 2 ya. Kita coba ya. Di sini terukur 5,3. Sekarang pin 2 dengan pin 3. Sini terukur 5,4 ya, hampir mirip ya. Jadi dia ini tipe B. Kalau antara 1 dan 2 dan 2 dan 3 itu mirip atau nilainya hampir sama, berarti dia ini tipe B asli. Sekarang akan kita coba yang tipe A. Ya. Caranya sama. Ya, nanti akan kalian lihat di sini dia itu akan berbeda ya. Kita coba antara pin 1 dan 2 dulu. Ya. Dia di sini cuma terukur 1,5K ya. Sekarang kita coba pin 2 dan pin 3. Ya, di sini terukur 9,8 ya. Jadi, ketika dia itu di posisi tengah, ya dia ini hambatan antara pin 1 sama 2 ini masih kecil. Ya, masih kecil sehingga ketika dia dipakai untuk volume,
ketika dia dibuka setengah itu bukanya masih dikit ya. Ketika nanti lebih dibuka lagi, baru dia itu hambatannya jadi lebih longgar. Akhirnya suara yang dihasilkan kepada output volume dia itu jadi lebih besar. Ya berbeda kalau ketika kita pakainya itu yang tipe B. Jadi kita buka setengah, antara tengah titik input dan outputnya dia itu posisi yang sama. Ya, karena itu kenapa kok potensio volume itu harus menggunakan tipe A? Ya ini tadi, karena dia itu bukanya lebih sedikit-sedikit bukanya ya daripada pakai yang tipe B. Ya. Sekarang kita coba yang tipe C. Ya. Tipe C ini kebanyakan pasti digunakan untuk yang pertama itu gain. Yang kedua frekuensi. Ya. Sekarang kenapa sih kok gain itu harus pakai yang C? Ya prinsipnya kayak gini. Sekarang saya atau dulur-dulur yang pernah coba pakai mixer BU pasti kan merasakan ketika kita membuka knob gain, kita buka setengah itu gainnya sudah berasa ya, nggak kayak mixer rakitan yang harus dibuka hampir penuh baru penguatannya baru terasa. Ya ini ya kita ukur dulu kalau posisi tengah gimana. Kalau posisi tengah pin ini dan ini ya dia terukur 8,6K. Kalau yang ini 1,7 ya. Berarti dia ini lebih cepat bukanya daripada yang tipe B. Jadi dia dibuka setengah gitu wis bukanya banyak. Ya, kayak gitu. Jadi dibuka sedikit sudah banyak. Makanya lebih dikhususkan untuk gain ya. Gain itu pakai tipe C lebih bagus. Kalau bukan berarti pakai tipe B atau A itu nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa, tapi kalau pakai tipe C itu lebih bagus. Ketika kita buka sedikit-sedikit itu jadinya penguatannya itu sudah berasa, nggak kayak kita pakai tipe B atau apalagi tipe A buat gain. Jangan ya, kalau tipe A buat gain itu kurang cocok ya. Dan kalau frekuensi juga sama kan. Kenapa kalau pakai frekuensi itu kebanyakan pakai C? Ya emang kalau frekuensi dibuka sedikit ya sebisa mungkin perubahannya itu sensitif biar kerasa ya. Jadi perubahan frekuensinya itu kerasa antara titik potong terendah sampai titik potong tertinggi itu biar cepet ya perasa ya. Ya itu aja ya dulur-dulur, cukup sedikit saja sharingnya dari perbedaan antara potensio tipe A, B dan juga C. Dan untuk penggunaannya ya sudah saya sampaikan tadi, emang peruntukannya itu pasti berbeda-beda. Makanya pabrik itu bikin potensio macam-macam ya, seperti itu. Dan saya kasih clue juga, kadang itu potensio dari pabrikan tertentu kayak A+ ini ya, misalkan kadang itu ada yang coretan gini dulur. Ya sebenarnya ini bukan potensio palsu ya, tapi emang dari pabriknya itu salah marking. Jadi yang aslinya dia itu tipe A misalkan, tapi karena dia itu sudah terlanjur cetak di pabrik itu di sablonnya tipe C, ya gimana lagi, karena dia itu salah sablon ya tetap diproduksi, cuman ininya jadi dicoret ya. Bukan berarti ini palsu ya, tapi ini emang dari pabriknya sudah seperti ini ya. Untuk cara pengetesannya seperti sama kayak tadi. Misalkan kalau pin 1 dan 2 dan posisi tengah itu lebih kecil, berarti dia itu tipe A. Kalau pin 1 dan 2 itu posisinya lebih besar, ya berarti dia tipe C. Jadi gampang ya dulu untuk mengidentifikasi potensio ini tipe A, B atau C ya, sangat mudah. Bisa pakai multimeter ya. Pakai multimeter, ohmmeter ya. Ya. Cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.